Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Di sini Ana akan melanjutkan video grafis dari pertemuan sebelumnya, yaitu hasil resum dari mata kuliah metode pengajaran di pekan kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang silabus, kemudian ada RPP dan juga metode pembelajaran. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu adalah silabus. Silabus adalah rancangan pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencangkup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kemudian pengembangan silabus. Siapa saja sih yang berkontribusi dalam pengembangan silabus? Nah, dalam pengembangan silabus yang pertama ada guru kelas atau mata pelajaran. Kemudian yang kedua ada kelompok kerja guru atau yang biasa dikenal dengan KKG. Kemudian ada kelompok guru kelas atau guru mata pelajaran. Kemudian di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau Provinsi. Kemudian fungsi dan manfaat. Fungsi dan manfaat dari silabus yang pertama ada pedoman atau acuan dalam penyusunan RPP. Yang kedua, acuan pengembangan budaya literasi secara menyeluruh. Yang ketiga, menjadi acuan pengembangan sistem penilaian. Yang keempat, gambaran umum program dan target. Dan yang terakhir ada dokumentasi tertulis. Kemudian masuk ke langkah penyusunan. Langkah-langkah penyusunan yang pertama ada mengkaji KI dan KD yang ada dalam kurikulum 13. Kemudian mengidentifikasi materi pokok, kemudian mengembangkan kegiatan pembelajaran, menentukan indikator pencapaian kompetensi, menentukan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, dan menentukan sumber atau bahan atau alat pembelajaran. Kemudian prinsip pengembangan silabus. Prinsip pengembangan silabus yang pertama adalah ilmiah, kemudian relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, fleksibel, menyeluruh, dan mengintegrasi nilai karakter. Kemudian yang terakhir ada komponen silabus. Apa saja komponen silabus? Yang pertama ada identitas. Kemudian yang kedua ada komponen inti. Yang ketiga ada komponen dasar. Nah, komponen dasar ini merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran serta perkembangan belajar yang mengacu pada KI. Selanjutnya ada materi pokok. Nah, materi pokok ini dikembangkan dari IPK sesuai dengan tuntutan kompetensi inti 1 atau pengetahuan dan kompetensi inti 4 yaitu keterampilan. Pada pengembangan materi berdasarkan dengan beberapa hal. Yang pertama ada potensi, relevansi dan kebutuhan, tingkat perkembangan fisik, intelektual dan spiritual, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, penguatan nilai-nilai utama pendidikan, keterampilan abad 31, literasi digital, dan alokasi waktu. Kemudian selanjutnya dari komponen silabus ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini harus dicocokkan dengan kompetensi dasar yang sudah diatur sebelumnya. Kemudian ada penilaian. Penilaian adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh atau mengambil dan menaksirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik didasarkan dengan jumlah minggu efektif sesuai yang tersedia di struktur kurikulum dengan mempertimbangkan kesulitan kompetensi dasar. Kemudian ada alokasi waktu dan sumber belajar. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya itu adalah RPP. RPP itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Definisinya itu adalah rencana kegiatan pembelajaran untuk satu pertemuan atau lebih dari satu pasang KD dikembangkan dari silabus. Komponen RPP. Komponen RPP yang pertama ada identitas. Identitas ini ada identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan, kemudian mata pelajaran, kemudian kelas dan semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Kemudian yang kedua ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang ketiga ada indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional. Kemudian selanjutnya ada strategi pembelajaran.
Jadi strategi pembelajaran ini adalah materi pembelajaran mencangkup fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Kemudian yang keenam ada yang ketujuh ada kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran itu dilakukan melalui pendahuluan inti dan juga penutup. Kemudian ada media sumber belajar, itu adalah media pembelajaran, dan yang terakhir ada penilaian hasil belajar. Kemudian prinsip-prinsip penyusunan RPP, yaitu menguatkan karakter siswa melalui PPK berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat melalui kegiatan literasi, penguatan kompetensi abad 4C, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya, itu adalah teori belajar. Teori belajar, pengertiannya adalah proses perubahan tingkah laku dalam suatu interaksi untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian pengertian pembelajaran, proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kemudian unsur-unsur belajar, yang pertama ada tujuan, kesiapan, situasi, interpretasi, respon, konsekuensi, dan reaksi. Masuk ke ciri-ciri belajar. Yang pertama ada perubahan tingkah laku, yang kedua hasil dari pengalaman atau latihan, dan yang ketiga ada perubahan menetap atau permanen. Tujuan belajar, apa sih tujuan belajar itu? Tujuan belajar adalah memperoleh pengalaman dan pengalaman hidup, terdapat perubahan dan peningkatan yang tetap dalam segala aspek. Kemudian ranah pembelajaran, yang pertama ada kognitif, yaitu berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Yang kedua ada efektif sosial, yaitu bersikap, minat, dan perasaan. Kemudian ada psikomotorik, yaitu keterampilan dan juga motorik. Lanjut, setelahnya ada jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar ada yang pertama belajar isyarat, belajar stimulus respon, belajar rangkaian, belajar asosiasi verbal, belajar membedakan, belajar konsep, belajar hukum atau aturan, dan juga belajar memecah masalah. Gaya belajar, yang pertama ada visual, yaitu penglihatan memiliki peran penting. Kemudian pengamatan dan observasi, membutuhkan bahasa tubuh dan ekspresif materi, lebih suka tampilan gambar, diagram, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada auditori, yang pertama ada pendengaran memiliki peran penting, penyampaian verbal biasanya mampu menghafal lebih cepat keras jika membaca, lebih sensitif dengan intonasi dan ritme suara. Yang ketiga ada kinestetik, yaitu gerakan dengan melakukan memiliki peran penting, tidak mampu duduk lama, perlu waktu istirahat dalam belajar, melibatkan peserta didik dalam memperagakan belajar. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.